أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Shadaqallahul azim. Ayat seterusnya qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna fa qala fashhadu ana minasyahidin. Dan mereka dijanji oleh Allah, apa kalian mau berikrar bahwasanya ketika nanti datang seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam, apakah kalian mau membantu? Apakah kalian mau mengikutinya dan membantunya? Mau beriman kepadanya dan memberikan pertolongan kepadanya? Mereka berkata, qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya Allah, kami semuanya berikrar bahwa kami akan beriman kepada Muhammad dan memberikan pertolongan kepada agama. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian juga sudah berikrar, aku pun akan menjadi saksi bagi janji-janji kalian. Jadi dengan alam roh, janji bahwasanya mereka akan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Islam, mengikuti Nabi akhir zaman, itu ada di masa zaman roh. Maka ketika Islam datang, semua agama yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Islam lebur jadi satu menjadi agama Islam. Jadi tidak ada Nasrani lagi, tidak ada Yahudi lagi. Semuanya lebur menjadi agama Islam, agama yang penuh dengan keselamatan. Islam dari aslama yuslimu islaman, artinya menyelamatkan, membawa keselamatan bagi umat pemeluknya. Ini janji mereka. Maka ketika itu sudah tidak hanya ayat ini guys yang menyatakan bahwa di alam roh itu semua roh berjanji mengakui kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Itu tidak hanya di ayat ini. Ayat yang lain yang membahas tentang jamin, surat Al-Mu'minun itu nih. Alastu birabbikum, ketika Allah dawuh ngaten terhadap semua roh yang ada di janin saat dikandung 4 bulan dengan sudah ditiupkan rohnya Allah, sudah mulai bernyawa, kemudian dijanji sama Gusti Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Jawab roh semuanya pasti mengatakan
qalu bala. Mereka mengatakan, ya Gusti, Engkaulah Tuhan. Dan kami tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Itu di masa Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu suci, sudah membawa nama Tuhan dalam dadanya di alam roh sampai ketika lahir. Kok iso dadi Nasrani Yahudi lah, itu kata dalam sebuah hadis Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tua lah nanti yang akan membentuk janin yang sudah suci itu tadi menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani kah atau menjadi Majusi kah, itu adalah orang tua. Maka kesimpulan dari hadis tersebut, maka bayi ketika lahir semuanya suci fitrah, maka ketika mati sebelum akil balik semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Itu pemahaman kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Imam Asy'ariyah. Karena mereka memang lahir sebelum akil balik, itu belum ada taklif, belum ada kewajiban-kewajiban yang menempel pada diri manusia. Maka ketika mati sebelum akil balik, mereka suci, tetap suci pada saat seperti lahir. Meskipun anaknya bukan dari orang tua Islam, meskipun mereka non Islam, kalau matinya sebelum akil balik ya masuk surga. Karena memang bayi semuanya suci. Nanti kalau sudah akil balik, dia biasanya mengikuti orang tuanya. Orang tuanya Nasrani yo pasti sebagian besar akan mengikuti agama orang tuanya Nasrani. Orang tuanya Yahudi ya Yahudi, orang tuanya Majusi. Kebetulan kita ini adalah orang tua kita adalah Muslim, maka kita menjadi Muslim. Maka Islam kita itu Islam keturunan, bukan Islam perolehan. Beda dengan Islamnya Nabi Ibrahim, itu perolehan dengan meroleh kesimpulan yang benar. Kalau kita kan tidak usah cari, orang tuanya apa itu Islam, lahir diadani, dikomati. Ketika mau sunat disyahadati, diselamatkan. Ketika mau nikah disyahadati, diselamatkan. Kita karena kita ini banyak mendapati agama kita tuh dari orang tua. Orang tua kita tuh sebagai guru tauhid kita pertama. Kalau ini kan pernah ngalamin ya, mungkin ada di lingkungan kita ada begitu bayi lahir meninggal, tapi pada waktu saat pemakaman itu dinasranikan sama orang tuanya, itu seperti apa nantinya? Itu tidak pengaruh sama sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada makanan, tidak ada pengaruh. Walaupun di dalam upacara. Ya upacara itu kan hanya adat. Jadi karena dia tidak mungkin. Ini karena Islam terus diambil alih orang Islam, dimakamkan secara Islam, jelas tidak boleh. Jadi itu orang ketika sudah meninggal dunia, dia karena di keluarga Nasrani dimakamkan secara Nasrani, kita tidak salah karena dia keluarga Nasrani. Cuman secara individual anak tersebut adalah masuk surga. Masuk surga, masih suci. Meskipun sampai usia 5 tahun tetap masih suci. 5 tahun meninggal, 7 tahun meninggal, karena batasan usia kan 10 tahun baru akil balik. Jadi kalau udah 11 tahun, 10 tahun lebih perempuan, kalau laki-laki ya sudah 10 tahunan lah, itu ya sudah termasuk taklif, udah ditaklif, udah mukallaf, udah termasuk orang yang menerima perintah dan larangan dari agama dan wajib melaksanakan jika itu perintah, wajib meninggalkan jika itu larangan. Namanya mukallaf, orang-orang yang sudah dibebani aturan-aturan agama. Maka mereka ketika sudah berjanji seperti itu kepada Allah, ini ada sanksinya. Waman faman moko ta sapane wong tawalla kang melengos. Ai a'radha tegese mengo. Dadalika sawise mengkono perjanjian antara janin antara roh dengan Allah. Ayat dadalika misaki sawise mengkono janji. Faulaika mengko ta mengkono wong sing asale wis janji gelem iman karo Kanjeng Nabi, gelem nulungi agama Islam, kok keri-keri dadine mengingkari apa yang dijanjikan tersebut. Faulaika mengkotai mengkono wong sing do nglingos saka ajaran kebenaran, hum ya ulaik alfasikun, iku dianggap wong sing fasik. Ini fasik sing dalam arti syirik, ya. Fasik sing dalam arti musyrik. Karena ada fasik itu pengertian fasik kan gitu. Orang yang pernah melakukan dosa besar meskipun sekali itu fasik. Fasik itu artinya agamanya rusak. Rusak niku bukan berarti terus hilang. Tapi nek sing niki
Ini melengo sangka ajaran kebenaran niki agamane lepas menjadi murtad. Murtad karena dia menyembah berhala, menganggap Isa sebagai Tuhan seperti orang Nasrani, menganggap Uzair sebagai Tuhan seperti orang Yahudi, menganggap api itu sebagai Tuhannya seperti orang Majusi. Kalau itu sudah syirik, dia namanya melengo sangka perkara sing leres ya agama Islam. Niki fasik sing musyrik sing kafir. Karena ada fasik yang tidak kafir, yaitu orang Islam yang melakukan dosa besar itu langsung fasik meskipun sekali. Mencuri sekali sudah ada 1 nisab berarti langsung fasik. Membunuh orang yang tidak hak sekali langsung fasik. Berzina baik muhsan maupun ghairu muhsan sekali langsung fasik, rusak agama. Atau melakukan dosa kecil tapi terus menerus tidak pernah taubat. Nah, ini termasuk fasik. Ini sing rada angel dihindari. Contohnya sholat subuh kok bendino jam 6. Itu sudah fasik, agamanya rusak. Sholat subuh bendino ki jam. Soalnya mesti anggap bunyi wayangan nek tangi, mesti matahari wis meletak. Lagi sholat subuh. Kuwi kok dilakoni terus fasik terus. Fasik agamanya rusak. Padha karo wong sing lakoni dosa gede. Dan hanya itu kan mungkin yang sering kita lakukan. Ngapusi bendino ngapusi ya. Kalau tidak ada hari tanpa bohong. Ngono kuwi nek bendino dilakoni dadi fasik, agamane sing rusak. Nek agama rusak, trimo rusak agamane sing model ngeten iki, sing penting dia taubat bisa kembali kepada jalan yang benar. Sakit utuh keimanannya, keyakinannya menjadi sempurna. Tapi ini kok sampai mati saya fasik yo, mati yo ono hukumannya. Fasike banget yo ning nerokone suwe nek fasike sithik-sithik kan harus tinggal diukur kesalahan-kesalahan dari kefasikan. Tapi nek murtad itu ndak ada taubatnya kecuali dia harus bersyahadat benar. Yang murtad itu kudunya syahadat. Wis tahu Islam kemudian karena seneng karo wong Nasrani kemudian dia menggadaikan agamanya wis pokoke nek nikah karo aku nek gelem melu agamaku kata gitu pacare kok karena wis kadung saling senenge cinta buta dia menggadaikan imanan itu murtad langsung meskipun orang nyembah apa-apa tapi wis ngomong ngono iya ngono wis dadi murtad ben iso dinikahke ben iso dikawinke ya dadi murtad. Iku ora iso balik kecuali dengan bersyahadat. Murah rajane ora biaya biasa. Itu syahadat yang kudu syahadat sing serius karena di Al-Qur'an tuh ada ancaman asale iman, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Niki nek wis ping pindho wis ora ana ampun. Iki jenenge gawe dolanan aku. Sudah murtad 2 kali. Sudah murtad 2 kali itu sudah tidak ada. Karena itu dianggap mempermainkan agama. Jadi ono wong artis-artis enggak ada. Iki pacare iki asale Islam, Islam. Kafir, Islam. Wis pacare putus, cerai kafir maneh. Engko ketemu orang Islam misalnya, wis ra dianggap. Karena itu namanya mempermainkan agama. Orang-orang yang seperti itu fasik kafir, itu fasik simbol syirik. Jadi sudah tidak ada jalan kecuali ini syahadat ya. Ini trimo pisan penting tidur jenenge mempermainkan agama. Faulaika humul fasik. Di orang mereka yang nulayani apa sing dadi perjanjiannya antara Allah dengan hambanya mereka. Ngeten iki terus dilebarkan maneh. Semua orang yang melinjani janji, mengingkari perjanjian atau nulayani khianat terhadap perjanjian iku yo fasik. Janji apa saja. So aku nek mangkat ampiri yo iku janji itu. Kok ternyata ora diampiri. Lha iku yo fasik. Rusak karena janji itu al-wa'du dainun, janji itu hutang. Kapanpun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perjanjian. Dan tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau diikuti dengan menyebut asma Allah, menyandarkan perjanjian itu dengan asma Allah.
itu kalau diingkari langsung ada sanksi dunianya, yaitu puasa 3 hari. Namanya kifaratul yamin, mengingkari janji. Wajib puasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut, sebenarnya. Nah, ini yang sering saya sampaikan dulu ketika masih ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer, itu kan ada pernyataan. Saya mengerjakan soal ini dengan sungguh-sungguh, kami kerjakan sendiri tanpa bantuan siapapun, terus tanda tangan loh. Itu janji kan? Ternyata takon koncon ya, berarti itu janji itu palsu. Wajib puasa 3 hari. Nah, enggak, berarti kamu masih hutang puasa. Nah, saya sarankan dulu kalau tidak pakai komputer, ini isi kepengen nyontek kanan kiri ya ora usah ditanda tangani, berarti kamu tidak berjanji. Terus lulus ora apa? Terserah pokoknya ra. Nek kepengen lulus jujur ya ora usah nyontek. Itu secara syar'inya. Ini kalau enggak, ini kan tanpa tanda tangan, yang penting orang kok nulayani janji fasik. Tapi fasik mboten sing fasik sampai jadi musyrik. Fasik yang rusak iman. Rusak iman ya dengan bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Sing asale sering ngapusine rada dikurangi. Wis iso ngurangi, ditinggal. Yang asale salate sering terlambat, ya aja terlambat maneh. Dikurangi terlambatnya. Seminggu asale nek salat subuh ki terlambate ping 6, ping 7, saiki dikurangi. Wis ping 5 dhisik, tambah apik. Itu namanya usaha bertaubat itu seperti itu. Ada tahapannya. Islam pun tidak memaksakan. Kamu taubat ya butuh tinggal kabeh salah, tentu tidak bisa, karena kalau sudah menjadi kebiasaan itu susah untuk dirubah. Maka perubahan itu dari sedikit, yang penting wis ana niate apik itu sudah dinilai. Nah, ketika saya sampaikan sanom-nom iki sing sering ninggalke salat ndang dikodhoni, aja nganti sampai tua lagi tobat kepengen ngandani, kok itu angel. Itu angel tobatmu kakean suwe. Ini saya umur 18 tahun, itu dia eling-eling. Aku dhisik umur 10 tahun ki salatku sing sering tak tinggal apa dikopi. Itu taubat. Meskipun tidak harus semua, pokoknya ada upaya untuk mengqadha salat yang ditinggalkan. Itu sudah baik. Andai kata meninggal dunia wis ora dituntut akeh-akeh. Karena sudah ada upaya Gusti, upaya perbaikan. Pasti Allah akan memberikan penilaian tidak daripada sing tanpa. Wis reti sering ninggalke salat, sering napa salate bolong-bolong orang yang ditobati mati yo wis jelas ora ana ampun, karena tidak ada upaya perbaikan diri. Wis ana upaya perbaikan diri niku pasti ada perhitungan. Karena ada sebuah dalam hadis panjang yang bercerita tentang orang yang niat taubat tapi belum sampai, sudah meninggal, itu tetap jadi baik. Niat taubat durung sampai tujuannya, tapi wis niat mau nglampahi napa sing dados rituale taubat itu, kok tahu-tahu sudah meninggal itu dianggap taubatnya nasuh, taubat yang murni dan menjadi itu dicontohkan nanti. Dia harus melakukan suatu perjalanan jauh, nanti kata perjalanan 1000 kilo, dan di perjalanan itu harus meninggalkan apapun yang dulu pernah dilakukan. Sing asale ngapusi orang ngapusi, ono suatu kemungkaran dia ikut andil di sana untuk menyelesaikan kemungkaran. Terus berjalan dilakukan, lebih separuh mati. Malaikat Raqib Atid melaporkan kepada Allah, ya Allah, si A ini, si Fulan ini bertaubat tapi belum sampai tempat di mana taubat itu dianggap selesai, tapi sudah meninggal. Bagaimana ini keputusannya? Sudah dihitung saja jarak yang sudah dilalui lebih panjang mana dari jarak yang belum dilalui. Ternyata jarak yang sudah dilalui sama persis, terpaut hanya 1 jengkal. Lebih banyak yang sudah dilalui 1 jengkal. Yang dikata 1000 kilo, sudah 500 kilo lebih sejengkal. Maka Allah kemudian dengan rahmatnya dia sudah saya ampuni seluruh dosa. Dan dia menjadi meninggalnya husnul. Taubat itu harus ada upaya untuk melakukan taubat. Meninggal di sholat ya sholat harus ditinggalkan. Yang sering berbohong ya bohong ditinggalkan. Kemudian yang sering
Kalau perdagangan, kalau orang-orang di dunia kerja yang sering korupsi, ya korupsinya tinggi. Niku mangke sudah dianggap bertaubat meskipun belum sempurna. Yang penting ada upaya perbaikan. Untuk niku syariat Islam itu jadi mudah. Asal kita punya niat yang tulus, itu Allah akan memberikan reward yang lebih banyak daripada yang kita lakukan. Faman tawalla fa ulaika humul fasik. Di fasik ada dua, ada fasik yang hukumnya murtad, yaitu seperti ayat ini. Ada fasik yang hukumnya hanya rusak iman, hanya rusak akidahnya, niku orang-orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Afa ghairu dinillahi. Alif ini alif istifham sama dengan kata hal. Afa ghairu dinillahi. Apa to ing liyane agamane Allah. Ya berguna pada amrih sapa man tawalla. Lafal ya berguna niki biliyai diwaca nganggo ya. Dhamire hum ayil mutawalluna tegese wong kang padha mengo marang agama liya. Watai lan iso dipoto karo tak dhamire antum. Iki saged diwaos ini. Afa ghairu dinillahi tabghuna walahu aslama man fil ard. Tabghuna dhamire antum, nek ya berguna dhamire hum. Dhamire ghaib kali dhamire mukhatab. Artinya berubah mboten. Kalau sudah ada penjelasan ngeten iki nek maca dikata panjenengan macane salah nganggo tak, tapi wis ngerti oh iki iso diwaca tak, iso diwaca ya. Niku mboten salah. Ora kudu dibenerke nek wong sing padha paham iki. Tapi nek terima guru TPQ niku dereng ngaos tafsir nggih kudu padha karena dia ndak tahu dasarnya, ndak boleh ngarang karepe dhewe. Jadi kan wis ana tafsire, wis ana penjelasan. Walahu lan iku ketep keduwe wong aslama pasrah man sapa makhluk fis samawati ing kang ana ing dalem langit wal ardilan ana ing dalem bumi tauan ana sing anut temen-temen karo agamane Gusti Allah, karo titahe Gusti Allah bila ibain kelawan tanpa mamang. Mereka penduduk langit maupun penduduk bumi ada yang taatnya kepada Allah itu dengan taat yang tanpa embel-embel kepentingan apapun. Jadi ana perintah Gusti Allah langsung dilakoni, ora usah ngene. Ganjarane apa nek tak lakoni. Nah niku jenenge si ana embel-embel. Nek taat, wong sing taat itu tidak pakai itu. Taat itu ya ana perintah lakoni. Ora perlu ribet apapun. Poso nggih. Anjene ngaji ning pesantren karo kiai-kiai dikata Mbah Mun zaman dhisik. Terus ana Mbah Mun dawuh. Oh ya nang sesuk nglakoni poso tanggal 1 Muharram. Ya terus poso. Ora ana sing ngene. Ganjarane apa iki? Lho jenenge taat. Ora nganggo. Lho wong pinter kan kudu ditakon, Mbak. Bukan itu. Masalahnya bukan wong pinter kudu ditakon, kudu trigis mboten. Kita orang-orang yang tawadhu kali ulama, kali kiai, kali guru kita. Guru nek perintah iki mesti faedah ya. Wis ngono wae, ora usah apa faedahe kudu ngene kudu ngene. Iku mangke taate namanya taat sing bila ibaen tanpa ada keraguan. Nah, ini wong saiki kan lagi pinter sithik. Kok nglakoni ngono ki apa to katir manfaate. Lah ngoten iku jenenge ora taat. Dia taatnya ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, ikhlasnya ora tulus. Nah, ikhlasnya ora tulus ora ditampa kan. Sampai yang saya ceritakan Mbah Jamaluddin Ahmad ketika ngaji dengan Mbah Abdul Jalil Tulungagung. Itu kan ada salah satu nggak tahu ritual tapi itu perintah kiai, perintah ulama. Niku kan jegur ning ngene sumur. Monggo sumur teman apa ora pakai jegur ning sumur di rumah. Nah, itu diperintah. Ada 11 temannya yang ketika melakukan sesuatu riyadhah, sudah melakukan riyadhah, wirid-wirid yang sudah diberikan bersama Kiai Abdul Jalil itu. Selesai di akhir riyadhahnya itu ada riyadhah terakhir itu kan nyemplung di sumur. 11 anak ini tidak ada yang ragu. Semuanya yang melakukan tanpa ini ora mati iki ora. Pokoke iku perintah kiai
dalam otaknya adalah perintah kiai iki mesti manfaat. Iku jenenge takal. Ora usah dipikir iki akibatnya apa kiai iki. Kiai iki ora ono sing bakal njluntrungno karo santrine kira. Nek ono kiai iki isih njluntrungno isih napa berbuat sesuatu yang aniaya, zalim terhadap santrinya niku mboten kiai. Jelas betul. Terus nyemplung kabeh. Tidak ada yang mati. Ternyata di dalam itu hanya sebuah lubang kayak sumur itu aja. Di dalamnya itu sudah disediakan ada makanan, ada ayam, ada macam-macam. Di sana hanya ditambahi wirid terakhir. Sudah ditunggu Pak Yainya di dalam. Oh iya, aku memang nggak takon-takon macam-macam. Meh menguji ketaatan seorang santri terhadap usianya terakhir itu. Kiai. Saya gitu. Oh kiai akan nyemplung sumur ya, mlebu penjara. Itu namanya itu nanti KPAI langsung nekani. Kalau masuk penjara loh. Nggih. Tanya dalilnya loh. Tanya dalilnya apa? Dalil apa kan tetap mlebu sumur. Kan sekarang gitu. Ketaatan terhadap kiai niku sampai segitu. Kita ketaatan kepada Allah harusnya seperti itu. Tanpa ada apa-apa. Cuma yang namanya orang awam ya ora diweki iming-iming itu ora gelem. Salat duha niku manfaate apa to mesti ngono. Duha kuwi fadilahe ben rezekine lancar lagi doser. Kudune ora usah nganggo. Niku jenenge taat. Taat kok isih ana embel-embel. Engko dadi piye? Kok dadi napa? Ben ngopo niku jenenge jerumpat. Sedherek. Taat bila ibaen tanpa mana. Tidak ada keraguan sama sekali. Pak bareng takon terus ora ragu ya, tapi kan pakai proses. Guru saya dulu ketika ngejang karo santri-santri ini ngono ya ngono. Salat duha iki dilakoni. Memang abot. Pak, nek ora iso ikhlas sampai 100%. Sing penting dilakoni latihan ikhlas. Lakoni iki latihan ikhlas. Nek ora tau nglakoni ikhlasmu kapan? Ketemu. Yo dilakoni dhisik kok ikhlas tuh sambil berjalan. Ya soalnya ini ngono, pokoknya yang ngelakoni. Jadi canom ini kon sholat sunah itu kan megah. Wajib ya dipilah-pilah. Sing kono sholatnya suwi, milih sing sholatnya cepet. Kono dadak nganggo iki ya nganggo sing iki bae ben cepet. Ono milih-milih maksudnya. Apa meneh sholat sunah. Terus dikon ngoten iki. Poso barang ngoten iku ya abot e. Sunah iki poso sunah iki abot. Tapi nek wong taat niku bilai. Tanpa mamang delok sapa sing perintah wis pokoke manut. Apa meneh iki Gusti Allah sing perintah? Jelas sae. Wakarhan lan ana sing kepeksa. Nah, nek kepeksa kaya awake dhewe niki. Salat niku nek ora wajib kita ya ora ono nglakoni. Di nyanyi-nyanyi Krisa niku bener. Andai kata tidak ada surga dan neraka, tak mungkin kita ini taat kepada Tuhan. Soalnya ana surga ana neraka, ngene wedi. Kowe nglakoni salat kok disuk cemplungke neraka. Kok apa sregep ngaji ngomong, aku saya kepengen surga. Andai kata Allah tidak menyediakan surga dan neraka, wis ora ono orang nglakoni. Contohnya apa? Ibadah sunnah. Terus sunnah ki ora kan ora ono surga, ora neraka. Terus itu hanya ibadah tambahan. Pasti alasannya kan hanya sunnah iki. Di orang lakon. Ada wong sing iso cedak ning ngene Gusti Allah, paling akeh wong sing gelem rutin istiqomah nglakoni ibadah sunnah. Ora ana wong sing cedak karo Gusti Allah iki sebab salat 5 waktune apik. Ora ana wong sing dadi wali iki sebab poso Ramadhane genep. Tapi ana dadi wali iki mung trimo nulungi ngombeni macan sing anak macan sing kejegur ning gone lubang jeru ora iso munggah. Terus dijuzat, dingoni dipakani iso dadi wali. Perkara sunah. Ana wong sing dadi wali niku bendina iku mung trimo golek kayu. Kayu ki didol ngene wis dinto ing hutan-hutan iku didol ning pasar. Separo dienggo mangan, separo terus disedekahke. Ming nganggo kayu, ming trimo kapital golek kayu didol. Kayu 500, 1000, sing 500 dipangan, sing 500. Itu di dalam hatinya wis pokoknya aku untuk hasil kok ngene Gusti Allah rezeki tak paro langsung. Separuh langsung kanggo Gusti Allah, sing separuh kanggo. Iso dadi wali. Ana sing dadi wali iki sebab taat karo ibune seperti Wes Al-Qarni. Niku mung taat karo ibune.
Taat guru kan wajib Pak. Ya tapi kita wajib ini kadang wajib baik ora taat. Dan semuanya kan kita tahu ya, taat karo wong tua iki kan wajib. Tapi apa kabeh do taat karo wong tua? Ora, dilarang lho maksa. Sing ora taat. Dilarang. Wis mbok ora usah lunga bengi-bengi kaya ngene, penting ning omah wae. Saesuk tapi ora kan. Lha wis tetep mangkat, lha wis jenenge ora taat. Itu namanya wajib lho. Wajib. Bahaya kalau wong tua tuh. Ini orang hati-hati dalam hidup ini. Hal-hal yang sepele ini bisa jadi dosa gede. Kalau wong tua ini malati, wong tua ini kayak wali, bisa malati. Dilakarhan kan, ana sing kepeksa ya niku ndadak nganggo alasan macam-macam. Bisaifi kelawan perang. Ana sing Islam ku ndadak diperangi, ngene wis walah pedang wis ning leher, Muhammad aku njaluk ngapura, aku njaluk marung, aku tak melu karo awakmu. Wa muayanatin lan sebab pertolongan Gusti Allah. Ana sing sebab pertolongan Gusti Allah ada hidayah datang. Seperti ini Umar bin Khattab dapat hidayah karena ditolong Allah melalui bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Fatimah, adik kandung dari Umar. Ada lagi sahabat Abu Sufyan, Islamnya sebab dikucilkan dari anak-anaknya. Jadi Abu Sufyan tuh anak-anaknya wis Islam kafir. Ya piyambake kafir dia soalnya dia menjadi pemimpin kafir Quraisy. Gengsi nek melu anak. Jadi Abu Sufyan itu Islami carry. Bar Fathu Makkah tahun 8 Hijrah baru masuk Islam soalnya moro renggone mantune niku Kanjeng Nabi. Soalnya anaknya Abu Sufyan niku dipek Kanjeng Nabi. Dados suami. Teng Madinah niku ora entuk mlebu omah. Kali putrine dhewe. Bapak, niki griyane Nabi Muhammad, griyane Nabi Muhammad. Mboten griyane kula. Kula mboten wani ngisi. Dalam Islam ketika suami tidak mengizinkan maka seorang istri tidak boleh mengambil keputusan apa. Terus lu mau ras itu mlebu omah, padahal iki nggone anake, nggone mantune dhewe. Dengan itu kan Abu Sufyan nangis. Pas Fathu Makkah nangis buku ning Kanjeng Nabi nembe masuk Islam. Jadi Nabi Abu Sufyan niku masuk Islam menangi Kanjeng Nabi ming 3 tahun. Tapi tobaté ngeri. Tobaté itu ngresiki Masjid Nabawi. Dadi tukang sapu ning Masjid Nabawi. Nek nyapune nganggo sapu ijo isih gampang, nganggo jenggot. Iku diresiki sampai sak mati. Iku saya tobat temenan getun. Anggone nyalai kali Kanjeng Nabi dulu itu getune sampe Abu Sufyan. Iso kaya ngono kuwi tobaté ditombok. Uripe kafir karo tobaté cepet di akeh di tetep akeh kafir tapi langsung di ngapura kabeh dosa. Saya tobaté nasuh taubatan buat pikir insyaallah menjadi sangat. Kalau kita akhiri kan bahasan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.